warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Yulian Fitria dari Prodi Manajemen kelas KSMP 22B. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Riki Ahmad SHIM. Baik, di sini saya akan mewawancarai beberapa narasumber tentang bagaimana pendapat mereka mengenai demokrasi dan pemilu. Perkenalan, nama saya Bapak Arom, RW 04, Kampung Cisepan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Kesibukan saya sehari-hari nyervis barang elektronik atau bangunan apa aja yang ada. Itu kerjaan itu apa? Serabutan. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, demokrasi itu apa sih? Demokrasi itu kalau dulu demokrasi itu memilih calon pemimpin yang ada di negara ataupun di masyarakat. Karena kali dulu itu menurut dari dulu kan ini Indonesia ini kerajaan. Ada kerajaan Pajajaran, ada kerajaan Tarumanegara, Mataram, Gajah Mada. Itu Gajah Mada itu Majapahit. Ada juga yang kerajaan Galuh Pakuan, Salakanagara yang ada di Banten. Dulu kan bersatu untuk menegakkan BIP 45 pendiri NKRI. Makanya di sana kalau siapa aja yang menurut versi ke-RW-an yang ada di masyarakat, kalau demokrasi itu yang langsung umum bebas rahasia, gitu kan. Tapi dengan syarat. Sedangkan pemimpin sekarang yang itu kan insya Allah amanah gitu. Ternyata amanah yang mana? Kalau bisa saran saya sebagai ketua RT di RW 04 yang mengerti gitu. Misalkan saya mencalonkan presiden atau gubernur, insya Allah saya akan menjalankan Pancasila yang nomor berapa? Kirakan sila 1, sila 2, sila 3 gitu kan. Ataupun ada yang social justice sila kelima gitu kan. Itu yang dibutuhkan sama masyarakat itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba kalau misalkan insya Allah saya akan mengamalkan Pancasila nomor 5 gitu kan, itu kan jelas sesuai menurut hukum di ada negara kita, jelas. Kalau sekarang kan insya Allah saya akan amanah tentang ternyata kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya menurut saya kalau ada yang mau mencalonkan itu di negara ini, di Indonesia terutama, harus sesuai dengan prosedur pendiri BIP 45 NKRI dulu gitu kan. Misalkan saya akan mencalonkan gubernur di Indonesia ini atau di Jawa Barat ini insya Allah saya akan mengamalkan Pancasila yang sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 gitu, yang menurut Pak RW yang harus diperubah gitu kan. Karena Pancasila sekarang ini itu jelas lambang negara perlu dipertahankan ya, terutama untuk para pemimpin. Lanjut yang kedua, menurut Bapak, apakah penerapan demokrasi di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik dan benar? Betul, udah berjalan benar, tapi masih kurang. Karena demokrasi di negara ini masih ada, misalkan gini, ini saya dari partai ini dari partai masih banyak pencitraan. Bahkan misalkan dengan uluk-uluk pakai uang itulah. Kalau udah memilih pakai uang, pakai apa, ya harus diganti lagi kan modalnya, gitu kan. Tapi kalau secara ikhlas, kalau saya insya Allah siapa tahulah negara kita kalau udah nggak pakai email gitu bisa bagus maju gitu. Nah, selanjutnya kan pemilu itu bagian dari demokrasi. Nah, apa harapan Bapak mengenai pemilu di tahun 2024 nanti? Pemilu itu bagian dari demokrasi kan, yang sila keempat kalau nggak salah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi segala sesuatu itu yang saya harapkan itu kembali ke dulu yang pencetus negara ini Pemilu itu atas dasarnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sekarang agaknya ini kalau ngobrol gini mau dibawa ke polisi. Kalau sekarang dari rakyat oleh rakyat itu nggak ada. Dari rakyat oleh rakyat untuk
nggak tahu. Gitulah. Soalnya dari rakyat, orang rakyat untuk rakyat. Tapi sekarang alhamdulillah berkat pemimpin yang sekarang nih, bantuan-bantuan itu walaupun masih belum terkena kepada yang dituju, itu yang penerima pada intinya, tapi udah adalah mendekati sekarang. Kalau bisa pemilu nanti ke depan, kalau bisa itu harapannya bisa merubah, kembalilah ke Pancasila. Setiap yang jadi itu udah beres pemilu, langsung umum bebas rahasia, tapi dengan syarat bisa mengamalkan Pancasila itu. Yang satu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima social justice atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu berharga nih. Itu zaman Pak Karno udah dibikin, berharga sekali itu Pancasila. Itulah. Selanjutnya, menurut Bapak, kriteria seperti apa yang cocok untuk dijadikan sebagai presiden di pemilu periode mendatang? Kriterianya itu harus tegas, bijak, mendalami ketauhidan. Karena Indonesia, kalau Indonesia presidennya, misalkan Indonesia bertauhid slogannya, udah. Itu yang ditunggu Bapak, Indonesia bertauhid. Kalau sekarang kan masih Indonesia gitu kan slogannya. Kalau nanti pingnya saya Indonesia bertauhid gitu kan. Kalau ketauhidan jelas gak ada penyelewengan. Jadi istilah nama jangan ada dusta di antara rakyat dan negara gitu. Kalau bisa mah calon presiden deh, silahkan mau ke Jokowi juga nggak apa-apa. Kalau disampaikan juga, yang penting jangan ada dusta di antara negara, baik rakyat maupun pemerintah, bisa bersatu di tiga golongan. Yang satu tiga golongan itu ya, umarok, ulama, dan pemerintah. Dengan umat, dengan rakyatnya gitu kan tiga. Itu bisa bersatulah dengan tiga angkatan ya, angkatan gitu kan, ABRI, terus umaro, umaro kan pemerintahan gitu. Kritik dan saran Bapak untuk sistem pemerintahan di Indonesia saat ini? Kritik pemerintahan di Indonesia ini sekarang terlalu lembek hukum nih. Terlalu lembek hukum. Begini, kemarin biarinlah nggak apa-apa. Kemarin yang ada itu kasus Verdi Sambo, itu terlalu lembek nih. Jelas-jelas itu udah direncanakan, udah apa gitulah. Itu kan kecewa saya, seorang brigadir jenderal itu yang udah saya kenang itu Verdi Sambo itu bagus. Ternyata kriterianya kenal tidak ada tauhidnya. Kenapa itu pimpinan saling bunuh gitu? Sedangkan kalau di negara, jangankan antar angkatan, kalau sistem negara udah membunuh rakyatnya udah dinyatakan perang, betul kan? Secara politik itu masih satu kubu, polisi dengan polisi udah begitu. Jadi citranya tolong yang gitu sama pemerintahan atau presiden apa, ketegasan yang begitu. Itu jelas-jelas itu di pemerintahan jangan ada yang begitu. Apalagi angkatan, itu angkatan bersenjata, alat negara. Jangankan melindungi rakyatnya nih, melindungi diri dia dari hawa nafsunya juga nggak ada. Yang dosa itu apa? Nggak ada apa-apanya yang dosanya. Yang dosanya dia itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kalau yang dibunuh ataupun yang membunuh, ya nggak ada bagusnya. Cuman itu kan misalkan saling bunuh dari gitu mah, nggak tahu apa yang diperbutkan. Kalau saling bunuh dalam perang itu udah biasa. Tapi kalau itu kesalahpahaman jabatan, orang bodoh gitu. Saya juga jadi RW nggak mau saling hujat, nggak mau. Lantas contohnya buat Bapak selaku ketua RW, kalau pemimpinnya udah itu gitu, apa yang harus dicontohi sama Bapak gitu? Itu amanatnya. Walaupun di anggota dewan, di presiden, di wakil presiden atau MPR, tolong contohi yang baik supaya masyarakat ke depan itu dari atas ke bawah itu sinkron baik gitu.
walaupun berbeda agama, mau Kristen, mau Hindu, Protestan apa, itu kan sah-sah ada. Yang di Indonesia itu bebas beragama gitu kan, 5 agama itu bebas gitu, cuman harus sinkron. Contohilah ing ngarso sung tulodo ing madio mangun karso tutuli handayani, itu aja bahasa Jawa gitu. Walaupun bapak orang Sunda tapi kan itu artinya bagus gitu. Itu dari resi ing madio mangun karso, harus jadi suri tuladan yang baik gitu. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti. Saya dari Bandung. Kesibukan saya mengurus rumah tangga ke keluarga di rumah. Menurut Ibu, demokrasi itu apa sih? Menurut saya demokrasi itu adalah suatu pemerintahan ya, yang di sana rakyat atau pemerintah bisa memilih hak suara masing-masing, menentukan hidup mereka, dan pemerintahan ikut serta memilih untuk pemilihan umum. Menurut saya sudah berjalan dengan baik, tapi belum bisa disebut dengan benar atau baik, soalnya belum sesuai dengan undang-undang dasar yang benar-benar ada gitu. Harapan saya sih kedepannya kalau dilaksanakan pemilu, jangan ada yang masih ada yang golput, harus tertib dan sesuai dengan pengaturan yang ada gitu. Menurut saya sih yang jujur, yang adil itu sudah pasti ya Bu ya. Yang memiliki jiwa tinggi untuk benar-benar membimbing masyarakat Indonesia dengan maju lebih baik, dan memiliki sifat jujur dan tegas. Saran dari saya sih ya, lebih gimana ya, lebih disiplin, terus jujur dan adil itu sudah pasti ya harus. Apalagi ya saran dari saya segitu.